Jadi ini tips dari aku. Yang pertama yaitu kita perlu niat yang kuat dan harus diyakinin dalam hati kita supaya kita tuh benar-benar nggak ada perasaan yang ragu-ragu gitu teman-teman. Kadang kita mikir kan di awal, cukup nggak ya penghasilan kita segini buat sebulan, cukup nggak ya. Nah, hilangin pikiran yang kayak gitu. Jadi kita harus niat di awal bahwa bilang dalam hati kita benar-benar yakin penghasilan yang didapatkan dari suami itu cukup buat sebulan nanti. Nah, yang kedua yaitu konsisten. Kenapa aku bilang kita harus konsisten? Karena ini sebenarnya mudah banget ya diucap, tapi susah banget buat kita lakuin. Karena konsisten ini aku lakuin adalah konsisten dalam hal aku memasak, karena salah satu kuncinya adalah kalau aku masak itu tandanya aku bisa lebih hemat 2 kali lipat dibandingkan aku harus beli makan di luar. Karena uang yang aku keluarkan atau yang sudah aku budget itu akan lebih meminimalisir dibandingkan aku daripada aku harus jajan di luar beli makan. Nah, selanjutnya yaitu gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kenapa aku bilang sesuai kebutuhan? Nah, dari setiap kita kan masing-masing teman-teman punya kebutuhan yang berbeda kan. Makanya kita harus bikin budget itu harus bikin yang kita menyenangkan semenyenangkan mungkin. Kenapa? Karena itu gak akan bikin beban buat kita juga. Karena sebenarnya hidup sederhana juga bahagia kok teman-teman gitu, dan itu aku rasa bikin hati kita lebih tenang kayak gitu. Gunain sesuai kebutuhan juga, beli perlengkapan ataupun kebutuhan rumah itu secukupnya, karena kalau berlebihan pula itu akan melebihi batas budget yang akan kita keluarkan dari penghasilan yang kita dapatkan atau penghasilan yang diperoleh. Kemudian juga hilangkan gaya hidup yang berlebih ya teman-teman. Kenapa aku bilang hilangin gaya hidup yang berlebihan? Sebenarnya boleh aja teman-teman untuk kita tuh contohnya kita jalan-jalan atau makan di luar, nongkrong di kafe, shopping barang-barang yang aku mahal gitu ya. Kemudian wisata ke tempat-tempat yang menurut kita itu bikin naik imun kita ya. Kemudian nginep di hotel, itu bikin juga harmonis dalam rumah tangga ya kan. Apalagi suami kita udah capek dalam bekerja gitu kan, pasti kita itu ingin banget bikin quality time bareng keluarga. Tapi ini benar-benar kunci banget buat aku hilangin gaya hidup yang berlebihan. Karena pengalaman aku yang dulu tuh hidup aku keteteran banget tiap bulannya, yang mesti kayak kok perasaan padahal gajinya itu segini-segini aja gitu loh teman-teman dari dulu. Tapi kenapa hidup aku yang sekarang lebih kayak penghasilannya sekarang nih alhamdulillah ya cukup buat sebulan gitu, dibandingkan dengan dulu yang aku kok gajinya segini ya, kayaknya aku gak cukup deh gaji segini. Ternyata salah teman-teman. Ini semua karena yang tadi aku pikir di awal adalah kayaknya aku butuh nih jajan, kayaknya aku butuh nih shopping, kayaknya aku butuh juga nih kuliner, wisata. Karena kan pasti tiap bulan itu pasti ada aja ya teman-teman, kayak kulineran yang baru, wisata tempat yang baru, ataupun kita merasa jenuh di rumah, bosan ataupun capek dengan rutinitas. Tapi ketika aku mengurangi semua ini kayak jajan, nongkrong, shopping, kuliner, wisata, nginep hotel, ini benar-benar mengurangi pengeluaran aku, dan ini malah bisa kita alihkan untuk investasi yang lainnya. Contohnya dulu aku masih tinggal sama orang tua, tapi ternyata alhamdulillahnya sekarang aku bisa mengalihkan uang aku itu untuk bayar cicilan. Ya sebenarnya cicilan ini kita anggap juga kayak untuk investasi kita sendiri ya teman-teman. Terus kayak buat aku udah alhamdulillah juga bisa nabung buat pendidikan anak aku.
Nah dari situ aku ngerasa bener-bener ternyata dulu aku salah ngegunain uang pendapatan yang dikasih sama suami. Makanya alhamdulillahnya dari semua yang aku kasih tips ini yang udah aku jalanin selama belakangan ini, dan ini benar-benar buat hidup aku tuh lebih kayak bersyukur banget, dan benar-benar alhamdulillah dan berkah buat aku sama keluarga aku. Memang hidup kita nggak berlebih, tapi alhamdulillah hidup kita bisa berkecukupan, bisa untuk yang penting sih bisa untuk kedepannya, yaitu pendidikan anak itu soal nomor 1, kebutuhan anak juga terpenuhi. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat buat manajemen waktu, manajemen semuanya deh, kalau menurut aku, karena itu akan mempengaruhi juga untuk hidup kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.